Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik listrik statis, dan ini adalah pembahasan listrik statis bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini lingkup materi yang akan kita bahas meliputi fluks listrik dan hukum Gauss, serta penerapan hukum Gauss pada konduktor bola. Mari kita mulai dengan yang pertama, fluks listrik. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang medan listrik yang disimbol E, yakni besarnya gaya elektrostatis tiap satu satuan muatan. E sama dengan F per Q. F adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Dengan memasukkan persamaan hukum Coulomb, kita mendapat E sama dengan kaki per R kuadrat, di mana persamaan ini digunakan apabila kita hendak menghitung medan listrik pada titik tertentu yang disebabkan oleh muatan titik. Selanjutnya sekarang kita mengenal besaran baru, yaitu fluks listrik yang simbolnya pi. Fluks listrik adalah jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu luasan permukaan. Jadi misalnya ini adalah medan listrik dan ini adalah permukaan yang dilalui medan listrik tersebut. Besarnya fluks listrik yang melalui permukaan ini adalah E dikali A. Sekarang bagaimana jika arah medan tidak tegak lurus terhadap arah permukaan? Misalnya seperti ini. Ini adalah arah medan listrik dan ini adalah permukaan yang dilaluinya. Dalam hal ini terbentuk sudut antara arah normal bidang, yaitu arah tegak lurus permukaan, dengan arah medan listrik. Di sini sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah medan listrik dengan arah normal bidang. Sehingga untuk menghitung fluks listriknya kita menggunakan E kali A cos theta. Mengapa menggunakan cos theta? Karena sekali lagi kita perhatikan ini adalah segitiga siku. Jika sisi miringnya adalah vektor E dan di sini terbentuk sudut theta, maka sisi samping adalah E cos theta. Sehingga vektor E cos theta inilah yang tegak lurus permukaan. Ingat, fluks listrik jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu luasan. Jadi E cos theta dikali A itulah fluks listrik pada keadaan seperti ini. Diperoleh E kali A cos theta. Selanjutnya, bagaimana kalau seperti ini? Ini adalah medan listrik dan ini adalah permukaan yang dilaluinya. Berapa besarnya medan listrik yang melewati permukaan ini? Ya, jawabannya tentu saja adalah 0, karena tidak ada medan listrik yang menembus permukaan. Atau kalau kita menggunakan persamaan E kali A cos theta, di sini sudut theta yang dibentuk, yaitu sudut antara arah normal bidang yang arahnya ke atas sebelah sini, dengan arah medan sudutnya 90 derajat. Dan cos 90 adalah 0, sehingga fluks listrik untuk bagian ini adalah 0. Kemudian, fluks listrik memiliki satuan Newton meter pangkat 2 per kolom. Selanjutnya hukum Gauss. Hukum Gauss dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan Jerman, mengatakan bahwa total fluks listrik yang melewati suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi permukaan itu dibagi konstanta permitivitas ruang hampa, bisa disimbol 0. Jadi ditulis seperti ini. Fluks listrik sigma Q per epsilon 0. Sigma Q adalah total muatan. Epsilon 0 adalah tetapan 8,85 10 farad per meter. Ini adalah konstanta permitivitas ruang hampa. Dalam bentuk integralnya dibuat seperti ini. Integral depth psi adalah psi dan integral tertutup dari luasan tertutup yaitu E kali dA, fluks listrik. Karena fluks listrik sudah didefinisikan E kali A cos theta, dan dalam hal cos theta sama dengan 1, yaitu theta-nya 0 derajat, maka kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Fluksnya E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Di sini kita cukup menuliskan total muatan sebagai muatan saja. Jadi sigma Q, kita tulis Q saja. Sehingga dengan menggunakan hukum Gauss, kita bisa mendapatkan medan listrik adalah Q per A epsilon 0, di mana sekali lagi A adalah luasan yang dilalui oleh medan listrik tersebut.
Selanjutnya penerapan hukum Gauss. Bagaimana penerapan dari hukum Gauss ini? Ada dua yang bisa kita contohkan pada kesempatan ini, yaitu bagaimana menurunkan persamaan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Telah kita bahas di awal tadi bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik adalah kaki per R kuadrat yang diturunkan dari definisi medan listrik, yaitu sama dengan gaya Coulomb per besarnya muatan. Namun dengan menggunakan hukum Gauss, kita bisa juga membuktikan persamaan tersebut. Penerapan hukum Gauss pada medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Misalnya ini adalah muatan Q. Dan titik P berjarak R dari muatan Q. Kita akan menghitung berapa besarnya medan listrik di titik P. Untuk menghitung besar medan listrik di titik P, terlebih dahulu kita harus merumuskan flux listrik yang melewati titik P. Dan hukum Gauss mengatakan total flux listrik yang melewati suatu permukaan tertutup, sama dengan total muatan yang dilingkupi permukaan itu dibagi epsilon 0. Berarti kita terlebih dahulu harus menggambar sebuah permukaan yang melewati titik P. Dan permukaan itu harus memiliki medan listrik yang serba sama, atau jaraknya sama semua dari sumber muatan. Dengan demikian permukaan itu haruslah menyerupai permukaan bola. Selanjutnya kita tinggal menerapkan persamaan psi sama dengan Q per epsilon 0, di mana flux adalah E kali A cos theta. Di sini cos theta-nya akan ditentukan dari besar sudut yang dibentuk arah medan dan arah normal bidang. Karena bidangnya berbentuk bola, maka arah normalnya adalah menjauh dari lingkaran, searah jari-jari. Demikian pula dengan arah medan. Karena medan listrik disebabkan oleh muatan yang berada di pusat lingkaran, sehingga arah medan dan arah normal bidang searah. Dengan demikian sudut theta besarnya 0, dan cos theta nilainya 1 diperoleh persamaan E kali A sama dengan Q per epsilon 0. Sementara untuk luas A kita hitung dari luas permukaan bola yang melewati titik P tadi. Luasnya 4pi R pangkat 2. Sehingga diperoleh medan listrik Q per 4pi R kuadrat epsilon 0. Nah, di sini 1 dibagi 4pi epsilon 0 itu tidak lain sama dengan konstanta Coulomb. Sehingga diperoleh E sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi ini adalah medan listrik yang disebabkan oleh muatan titik jika diturunkan dari persamaan hukum Gauss. Jadi tepat sama dengan medan listrik jika didefinisikan sebagai gaya Coulomb per satu satuan muatan. Selanjutnya penerapan kedua hukum Gauss pada konduktor bola. Yang dimaksud dengan konduktor bola di sini adalah konduktor yang berbentuk bola berongga. Muatan-muatannya terdistribusi merata di permukaan bola. Kita akan menentukan medan listrik di 3 tempat, yaitu di dalam bola, di permukaan bola, dan pada titik di luar bola. Kita mulai dengan yang pertama, di dalam bola. Kita menerapkan persamaan hukum Gauss yang sudah kita turunkan tadi, E sama dengan Q per A epsilon 0. Di dalam bola, luasannya adalah daerah ini. Kemudian, hukum Gauss mengatakan total flux listrik yang melewati suatu permukaan tertutup sama dengan total muatan yang dilingkupi permukaan tersebut. Nah, permukaan ini tidak melingkupi muatan apapun, atau tidak ada muatan yang dilingkupi oleh permukaan di dalam bola. Sehingga dengan demikian, muatan adalah 0. Sehingga diperoleh medan listriknya sama dengan 0. Jadi medan listrik di dalam bola konduktor sama dengan 0. Sekarang bagaimana dengan medan listrik di permukaan bola? Jadi di permukaan bola berarti luasannya adalah berimpit dengan luas permukaan bola. Jika bola memiliki jari-jari R besar, maka kita akan menghitung besarnya medan listrik sebagai Q per 4pi R pangkat 2 epsilon 0. Di mana Q adalah total muatan
yang dilingkupi oleh luasan ini, yaitu sama dengan total muatan bola. 1/4 pi epsilon 0 adalah sama dengan konstanta Coulomb, sehingga diperoleh besarnya medan listrik di permukaan bola adalah E sama dengan kaki per R kuadrat, di mana R di sini R besar, jari-jari bola. Selanjutnya untuk daerah di luar bola. Untuk mendapatkan medan listrik pada titik di daerah di luar bola, pertama kita gambarkan kembali luas permukaan untuk bagian di luar bola. Jika jarak titik di luar permukaan bola ke pusat bola adalah R, maka luasan ini nilainya 4pi R kuadrat, di mana R-nya huruf kecil, yaitu melambangkan jarak dari pusat bola ke titik di luar bola. Sehingga dengan demikian diperoleh nilai medan listrik di luar bola adalah kaki per R kuadrat, di sini R kecil. Jadi sekali lagi, ini adalah medan listrik di dalam bola, dan ini adalah medan listrik di kulit bola, dan ini adalah medan listrik di luar bola. Jika kita menggambarkan grafik medan listrik pada bola konduktor ini, maka kita akan mulai dengan menggambarkan sumbu. Sumbu vertikal adalah sumbu medan listrik, dan sumbu mendatar adalah sumbu jarak. Titik 0 mewakili pusat bola, dan titik R besar mewakili kulit bola, dan daerah sisanya adalah daerah di luar bola. Jadi di dalam bola, medan listriknya sama dengan 0. Jadi grafiknya seperti ini. Kemudian ketika tiba di permukaan bola, nilai medan listriknya adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Nilainya berada di sini. Besarnya kaki per R kuadrat R jari-jari. Dan semakin menjauhi bola, nilai medan listrik semakin kecil. Garis lengkung ini mewakili persamaan E sama dengan kaki per R kuadrat. Semakin jauh dari bola, maka besarnya medan listrik akan semakin kecil. Dan bentuknya merupakan parabolik, karena adanya faktor R kuadrat yang ada di sini. Kita ke contoh soal. Sebuah luasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm berada pada posisi horizontal. Kemudian dilalui medan listrik 100 Newton per Coulomb dengan arah ke atas. Kita akan menentukan besarnya flux listrik yang melalui permukaan ini jika arah medan listrik tegak lurus terhadap luasan, kemudian membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal, dan membentuk sudut 30 derajat terhadap garis vertikal. Kita mulai dengan yang pertama. Misalkan ini adalah luasannya dengan jari-jari 20 cm. Arah medan listriknya ke atas, seperti ini. Kita tinggal menerapkan persamaan flux E kali A cos theta, di mana A adalah luas lingkaran pi R kuadrat, jari-jarinya 20 cm atau 0,2 meter, 0,2 pangkat 2 adalah 0,04, jadi luasnya 0,04 pi. Dan cos theta, theta adalah 0 derajat, cos 0 adalah 1. Kita tinggal masukkan E 100 dikali 0,04 pi dikali 1. Kita mendapatkan flux listrik 4 pi Newton meter kuadrat per Coulomb. Selanjutnya bagian B. Medan listriknya membentuk 37 derajat terhadap garis horizontal. Jadi sudut yang dibentuk arah medan listrik dengan arah normal adalah 53 derajat. Sehingga flux adalah E kali A cos theta. A pi R kuadrat sudah dihitung tadi, 0,04 pi. 100 dikali 0,04 pi dikali cos 53 derajat. Cos 53 derajat 0,6, 4 pi kali 0,6, 2,4 pi Newton meter kuadrat per Coulomb. Untuk bagian C, silakan siswa-siswi sendiri mengerjakan dan nanti bisa mencocokkan dengan jawaban yang ada di deskripsi. Contoh soal yang kedua. Sebuah kulit bola konduktor memiliki jari-jari 30 cm. Bola memiliki muatan 20 mikrocoulomb
tersebar merata di permukaan bola. Kita akan menghitung besar medan listrik di titik A, B, dan C, di mana titik A berjarak 20 cm dari pusat bola, titik B berjarak 30 cm dari pusat bola, dan titik C berjarak 40 cm dari pusat bola. Pertama kita gambarkan dulu bola dengan jari-jari 30 cm. Kemudian titik A berjarak 20 cm dari pusat. Ini pusat bola, 20 cm berarti berada di dalam bola. Kemudian titik C berjarak 40 cm dari pusat bola, berarti di luar bola. Dan titik B berjarak 30 cm dari pusat bola, berarti di kulit bola. Medan listrik di A sudah pasti sama dengan 0 karena berada di dalam bola. Jadi tidak perlu dihitung karena kita sudah menurunkan persamaannya tadi bahwa medan listrik di dalam bola konduktor adalah nilainya 0. Mengapa? Karena luasan di dalam bola tidak melingkupi muatan apapun karena muatannya tersebar di permukaan bola. Selanjutnya medan listrik di permukaan bola di titik B. Kita menggunakan kaki per R kuadrat. Kita tinggal masukkan persamaannya 9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai muatan 20 mikro 20 10 min 6 dibagi jari-jari bola 30 cm 0,3 meter kuadrat. Kita peroleh seperti ini. 9 dengan 9 habis. 10 min 6 dibagi 10 min 2 adalah 10 min 4. 10 min 4 kali 10 pangkat 9 adalah 10 pangkat 5. Jadi 20 10 pangkat 5 atau 2 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Selanjutnya medan listrik di titik C dapat siswa-siswi hitung sendiri dan nanti bisa cocokkan dengan kunci yang ada di deskripsi. Persamaan yang digunakan kaki per R kuadrat, di mana R-nya adalah jarak titik C ke pusat bola. Sekarang kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, flux listrik, yang simbolnya pi, adalah jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu luasan. Jika ini adalah medan listrik dan ini adalah luasan, maka medan listrik membentuk sudut θ terhadap arah normal luasan. Besarnya flux adalah E kali A cos θ. Jadi E A cos θ adalah persamaan umum flux listrik. Jika arah normal luasan dan arah medan searah, maka flux menjadi E kali A karena cos θ sama dengan 1. Selanjutnya hukum Gauss. Hukum Gauss mengatakan total flux listrik yang melewati suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi permukaan tersebut dibagi epsilon 0. Flux sama dengan sigma Q per epsilon 0. Penerapannya salah satunya adalah untuk menghitung medan listrik pada muatan titik. Dan yang kedua, menghitung medan listrik di bola konduktor. Dan kita mengetahui bahwa ada 3 daerah pada bola konduktor, di mana di dalam bola medan listriknya 0, di kulit bola medan listriknya kaki per R kuadrat, R adalah jari-jari, dan di luar bola medan listriknya kaki per R kecil kuadrat. Dan bentuk grafiknya adalah nah, siswa sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Untuk mendukung channel Interaksi Fisika, silakan klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.